Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Revi Purnamasari. I'm from class TBIA, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan linguistik dalam studi Islam untuk memenuhi tugas dari ibu dosen. Nah, langsung saja saya akan paparkan beberapa poin-poin penting tentang pendekatan linguistik dalam studi Islam. Nah, di sini saya mengambil beberapa bagian. Nah, topik pertama yang akan saya bahas tentang pendekatan linguistik dalam studi Islam. Oke, di sini kita tahu bahwa pendekatan linguistik dalam studi Islam menggunakan linguistik dalam studi Islam ini sudah diaplikasikan oleh ulama-ulama Islam sejak beberapa abad yang lalu. Nah, di sini kita tahu bahwa belum ada definisi yang tetap tentang linguistik ketika digunakan dalam berbagai penelitian. Hal ini karena adanya perspektif yang spesifik menjelaskan tentang linguistik pada saat itu. Ibu Katsir misalnya, meski telah mengeluarkan buku tafsir komprehensif dari Al-Quran, namun buku ini tidak diakui sebagai buku tafsir linguistik. Mengapa demikian? Karena di era modern ini, para ulama tanpa disadari menulis menggunakan pendekatan linguistik dalam memahami studi Islam. Nah, bukan hanya itu, Islam juga sebagai agama samawi telah memberikan pencerahan dan reformasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, keyakinan, seni, sosial, teknologi, dan kehidupan. Nah, dalam tatanan sosial masyarakat, Islam juga telah memberikan improvisasi dalam linguistik. Oke, next. Di sini saya mengambil poin kedua, pendekatan linguistik Islam di sini diartikan sebagai sudut pandang atau story view. Bagaimana suatu permasalahan didekati, dibahas, dan dianalisa berdasarkan sudut atau ilmu teori tertentu sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pendekatan bersifat lebih inspirasional daripada paradigma, tetapi tidak seoperasional metode apalagi teknik. Nah, dalam konteks ini, studi Islam pendekatan yang dimaksud adalah cara seorang pengkaji memandang, membahas, dan menganalisis suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu dan dasar-dasar teori tertentu. Di sini kita bisa mengetahui bahwa agama yang dijadikan objek studi tersebut dapat berupa dimensi ajarannya maupun realitasnya. Nah, di sini saya mengambil pengertian linguistik dan bidang kajian linguistik. Nah, ini adalah poin ketiga. Nah, oke. Di sini kita lihat bahwa linguistik adalah studi bahasa secara ilmiah dengan fokus utamanya adalah struktur bahasa. Mengapa? Sedangkan tujuan dan objek utamanya adalah bagaimana orang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Selain itu juga, bahasa mempunyai beberapa sifat atau ciri diantaranya. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Kita bisa tahu bahwa dalam keseharian kita masing-masing maupun bukan keseharian kita tahu bahwa bahasa adalah sumber atau sistem kita, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada seseorang untuk berinteraksi kepada satu dengan yang lain. Nah, poin kedua, bahasa itu berwujud lambang. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa itu berwujud lambang? Kita bisa tahu bahwa dengan adanya bahasa tersebut kita bisa mengetahui bahwa dia adalah suku seperti ini dan dia mempunyai budaya seperti ini. Nah, yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Mengapa di sini dikatakan bahasa itu berupa bunyi? Karena kita bisa tahu bahwa bahasa itu merupakan salah satu ciri khusus kita untuk berbicara kepada seseorang. Nah, yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Ketujuh, bahasa itu bersifat unik.
Kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Kesepuluh, bahasa itu bervariasi. Kesebelas, bahasa itu bersifat dinamis. Kedua belas, bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa seperti apa yang saya jelaskan pada poin beberapa tadi, karena bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial, kita sudah tahu bahwa bahasa itu sangat penting di lingkungan kita masing-masing. Oke, di sini saya mengambil poin keempat yang berjudul atau berpoin kategori pendekatan linguistik dalam kajian Islam. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pendekatan linguistik Islam yang digunakan dalam pengkajian Islam biasanya menekankan pada dua kategori, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah suatu usaha untuk mengadakan interpretasi kita yang menyangkut pendapat atau banyaknya pendapat seseorang yang mengenai makna yang dimilikinya. Nah, bukan cuma itu saja, bahasa yang dimaksud adalah aspek rasionalnya, bukan emosionalnya. Sedangkan analisis bahasa dalam pendekatan bahasa akan menfokuskan pada sumber-sumber tertulis sebagai sumber pengambilan data. Tulisan-tulisan yang telah didokumentasikan itu dianalisis bahasanya sehingga diketahui makna penggunaan bahasa tersebut. Oke, next. Nah, di sini ilmu yang terkait dengan linguistik dalam mengkaji Islam. Yang pertama itu ada yang namanya ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini, istilah ilmu mantik diambil dari kata an-nukku yang artinya bicara atau berkata. Namun demikian, yang dimaksud dengan ilmu mantik ini adalah ilmu yang berpikir atau logika. Hal ini karena penganut logika dan kalangan Muslim tertarik pada perkataan yang dimana antara aktivitas berpikir dan perkataan atau kata kalimat dan proposisi terdapat hubungan yang sangat erat. Nah, kemudian sebagaimana hubungan lafaz yaitu ucapan yang mengandung arti dan makna tidak bisa dipisahkan karena lafaz-lafaz itu tersebut sendiri sebagai tanda-tanda atau alat-alat makna. Kedua, di sini ada yang namanya semiotik Islam. Nah, dalam semiotik Islam ini adalah semiotika sebagai ilmu tanda adalah berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Bagi Peire, makna tanda adalah mengemukakan sesuatu dalam Islam, dasar-dasar semiotika. Nah, tersebut ada pada konsep dialah, yaitu suatu hal yang dapat membangkitkan adanya petunjuk, apa yang diacunya atau yang ditunjuknya disebut madlul. Lanjut yang ketiga, di sini juga ada yang namanya hermeneutik Islam. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa hermeneutika berasal dari kata Yunani hermenion yang berarti menafsirkan. Secara lebih luasnya, istilah hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Oke, lanjut. Di sini juga saya mengambil tentang kajian linguistik dalam tafsir Al-Quran. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa tahu bahwa kajian linguistik dalam tafsir Al-Quran berkaitan dengan hal ini sebagai contohnya sebagai sebuah analisis pendekatan bahasa merupakan salah satu pendekatan yang sangat memungkinkan dalam studi Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran merupakan produk evolusi kebudayaan masyarakat Muslim, juga merupakan representasi nilai religius, teologis Muslim yang bercorak bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengkaji Al-Quran, setidaknya diperlukan pisau analisis yang setara dengan corak
dengan corak yang dimilikinya, yaitu pendekatan linguistik. Oke, terakhir di sini saya membuat kesimpulan tentang pendekatan linguistik Islam. Nah, kesimpulannya itu adalah pendekatan linguistik dalam kajian Islam adalah cara seseorang mengkaji, memandang, membahas, dan menganalisa suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau dasar-dasar teori linguistik yang dipergunakan sebagai alat bantu atau pisau analisis atas permasalahan sehingga tampak jelas objek dan lingkup studinya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pendekatan linguistik menggunakan dua kategori juga ya, yang tadi saya bahas tadi. Ada dalam kategorinya adalah dalam mengkaji Islam, yaitu analisis konsep dan analisis agama. Analisis konsep pada intinya bermaksud menganalisis kata-kata yang dapat dikatakan sebagai dasar kata kunci dari sebuah konsep. Nah, berbeda dengan analisis bahasa, yang dimana dia bermaksud mengetahui arti sebenarnya dari sesuatu hal. Nah, kedua analisis ini sangat diperlukan dalam pendekatan kebahasaan. Analisis konsep pada intinya bermaksud menganalisis kata-kata yang dapat dikatakan sebagai kata kunci dari sebuah konsep. Berbeda dengan analisis bahasa, yang dimaksud mengetahui arti sebenarnya dari sesuatu hal. Kedua analisis sangat diperlukan dalam pendekatan kebahasaan. Namun terdapat beberapa ilmu yang terkait dengan pendekatan linguistik dalam kajian Islam. Di antaranya yang pertama ilmu mantik, seperti yang saya jelaskan tadi di poin ke-3, dan semiotik Islam dan hermeneutik Islam. Aplikasi pendekatan linguistik dalam mengkaji Islam diantaranya rekonstruksi etimologi, rekonstruksi morfologi, dan redefinisi. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui lebih paham lagi apa sih yang dimaksud dengan pendekatan linguistik dalam studi Islam itu, teman-teman bisa melihat di daftar pustaka atau mencari sumber referensi-referensi yang saya cantumkan di daftar pustaka tersebut. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Akhir kata juga saya mengucapkan tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen selaku dosen mata kuliah Islam Transdisipliner. Oke guys, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.